Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan judul Pensil di Tangan Allah. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, berilah kami hati yang lapang dan bersih, sehingga benih-benih firman-Mu dapat ditaburkan, tertanam dan bertumbuh dengan baik, berakar kuat, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan untuk kita pada saat ini, yaitu dari Roma pasal 15, ayat 17 sampai 19. Di bawah perikop, Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya yang demikianlah bunyinya. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Amin. Saudara, Bunda Teresa pernah berkata, manusia hanyalah pensil di tangan Allah. Artinya, pensil hanyalah sebuah benda yang tidak akan bermanfaat apapun jika tidak dipakai untuk menulis, karena pensil tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri untuk menulis. Demikian pula halnya dengan manusia. Ibarat sebuah pensil, manusia akan memberikan manfaat dan menjadi berkat kalau ia mau dipakai oleh Allah. Saudaraku, inilah yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Kristen mula-mula di Roma, juga bagi kita jemaat Kristen masa kini, tentang konsep pelayanan Kristen, yaitu bahwa sebagai orang-orang percaya, hendaknya kita mau memberi diri dan hidup kita dipakai oleh Allah. Dan pelayanan kita seharusnya ditujukan untuk memuliakan Allah. Dalam ayat 17, nas kita pada saat ini, Paulus mengatakan, jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 3, Paulus juga mengatakan bahwa jemaat Filipi tidak boleh hidup menurut hal-hal lahiriah, tetapi hal-hal spiritual, yaitu bermegah di dalam Kristus. Kata bermegah di dalam Roma pasal 15 ayat 17 dan dalam Filipi 3 ayat 3 memiliki akar kata Yunani yang sama, yaitu kauchaomai, yang berarti bermegah, bersukacita, dan lain-lain. Jadi bermegah yang dimaksud di sini bukanlah membanggakan atau menyombongkan diri sendiri, melainkan kita harus menjalani hidup dan menikmati pelayanan kita dengan penuh sukacita. Prinsip sukacita di dalam pelayanan kita adalah karena kita sudah ditebus oleh Kristus, maka segenap hidup kita dipergunakan untuk melayaninya. Oleh sebab itu saudara, kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh ada kata terpaksa di dalam menjalani hidup dan pelayanan kita, termasuk ketika kita harus menderita baginya. Rasul Paulus sendiri rela menderita tatkala ia harus memberitakan Injil Kristus. Semuanya itu dilakukannya bagi Allah, dan ia bermegah atau bersukacita di dalam Kristus. Dan pelayanan yang dilakukan dengan penuh sukacita itu diberkati oleh Tuhan, sehingga membuahkan hasil, di mana banyak orang terberkati, berita Injil semakin meluas, dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Saudara, dari Paulus kita belajar bahwa kita dapat bersukacita dalam menjalani hidup dan pelayanan kita
Bukanlah karena hidup kita tanpa masalah dan pelayanan kita tanpa tantangan, melainkan sukacita itu dapat kita nikmati karena kita telah ditebus oleh Kristus. Kita telah dilepaskan dari perbudakan dosa yang membelenggu hidup kita, dan kita telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Jadi, marilah kita menjalani hidup dan pelayanan kita dengan penuh sukacita, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Anugerah keselamatan, cinta kasih, dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Kiranya menjadi prinsip bagi kami dalam menjalani hidup dan pelayanan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.